Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa kita nikmati, kita rasakan dalam seluruh kehidupan kita. Seberapapun banyak pergumulan, tantangan, persoalan yang kita hadapi, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah sore hari ini, mari sebelum kita belajar lebih lanjut dari firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah pujian kita boleh meninggikan Dia, boleh memuliakan Dia, boleh mengagungkan Dia. Kita naikkan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang layak dipuji, yang layak dimuliakan, layak disembah. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah, kami masih menikmati kebaikan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Sore ini, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu akan menyiapkan hati kami untuk belajar dari firman-Mu.
Kami tahu bahwa hidup kami ini hanya akan dapat berjalan, hidup dengan benar, ketika firman-Mu menjadi satu-satunya penuntun dalam hidup kami yang mengarahkan seluruh pola, sikap, tindak tanduk kami, pilihan-pilihan hidup kami, keputusan-keputusan hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu akan membawa, akan mengajar, akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami akan siapkan hati kami ya Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Dan pada sore hari ini, pembacaan firman Tuhan akan saya ambil dari pembacaan Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-25 sampai 34. Saya akan bacakan dengan cepat bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Yesus sedang membahas sebuah tema yang sebenarnya menjadi sebuah hal sehari-hari yang mungkin sering dihadapi oleh setiap manusia, oleh setiap orang percaya, yaitu apa yang disebut dengan kekhawatiran. Yesus membahas persoalan kekhawatiran ini sebagai sebuah persoalan yang dilihat oleh Yesus sebagai sebuah keadaan manusia yang sangat berbahaya dan tidak konstruktif. Kekhawatiran dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Kata kekhawatiran yang dipergunakan di dalam ayat ini yang tertulis dengan kata merimnate yang berasal dari kata kerja merimnao, itu memang memiliki dua makna. Artinya bahwa kata merimnao atau merimnate ini adalah sebuah kata yang bisa dimaknai secara positif maupun secara negatif. Jika kata ini dipahami secara positif, maka kata merimnao ini
bisa berarti sebuah sikap yang mana seseorang menunjukkan adanya kepedulian, sikap care, sikap concern terhadap sebuah persoalan. Namun, jika persoalan ini dimaknai secara negatif, maka kata merimnau ini bisa berarti sebuah kecemasan atau sebuah kekhawatiran. Nah, di dalam pembahasan Tuhan Yesus, sebagaimana disampaikan Injil Matius dalam pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 ini, Yesus lebih melihat sisi kekhawatiran ini sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kekhawatiran itu dipahami sebagai sebuah kondisi yang negatif? Mengapa kekhawatiran di dalam ayat ini dipahami sebagai sebuah kondisi yang tidak konstruktif, yang destruktif, yang berbahaya bagi kehidupan manusia, khususnya orang beriman? Saudara, pemahaman yang mengaitkan persoalan kekhawatiran ini sebagai sesuatu yang negatif tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana ayat ini dibahas oleh Tuhan Yesus atau dibahas oleh Injil Matius. Perikop tentang kekhawatiran ini, saudara, jelas tidak bisa dilepaskan dari perikop sebelumnya, atau khususnya ayat sebelum Yesus membahas tentang persoalan kekhawatiran di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ini. Dan salah satu ayat penting yang kemudian dapat mendasari untuk kita memahami pembahasan kekhawatiran di dalam perikop ini adalah ayat 24 dari Injil Matius pasal 6 itu sendiri. Di mana di dalam ayat yang ke-24, Matius berbicara atau Matius menuliskan tentang pandangan Tuhan Yesus tentang sikap mendua yang dimiliki oleh seseorang. Di mana ketika seseorang itu memiliki sikap yang mendua hati, sikap yang memiliki dua tuan, maka orang tersebut cenderung tidak akan dapat memiliki sebuah sikap dewasa, matang, dan sikap yang baik. Sikap mendua itu akan menghadirkan sebuah kualitas kehidupan yang negatif. Nah, saudara, di dalam kesadaran sikap mendua inilah yang kemudian persoalan kekhawatiran ini dibahas oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita memperhatikan bunyi ayat 25, itu berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu. Karena apa? Karena ada persoalan dari sebuah sikap mendua yang mana dipahami oleh Tuhan Yesus lahir, hadir, muncul di dalam apa yang disebut dengan kekhawatiran yang kemudian dibahas secara panjang di dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-34 ini. Itulah sebabnya kekhawatiran itu dipahami dengan sikap mendua. Dan kecenderungan sikap mendua ini sebagaimana yang disampaikan dalam ayat 24 tentu melahirkan sebuah kualitas kehidupan negatif dari orang yang melakukannya. Tentu saja saudara, ketika kekhawatiran ini dipahami dengan sikap mendua, maka persoalan yang muncul nanti adalah bukan hanya kepada persoalan bagaimana dia mendua hati, tetapi lebih kepada implikasi-implikasi dari sikap mendua itu, di mana sikap yang mendua itu akan melahirkan ketidaksetiaan, melahirkan tindakan-tindakan yang memberi ruang bagi kehidupan yang disebut dengan mata yang jahat di dalam ayat sebelumnya. Sebelum ayat 24 itu dibahas di dalam ayat 21, 22, 23 ketika Yesus bicara tentang persoalan mata, ya. Di situ muncul dua hal, mata yang baik, mata yang jahat. Di sini menunjukkan tentang persoalan orientasi. Nah,
Ketika orang memiliki sikap mendua, orientasinya mendua, maka tentu dia tidak akan dapat mempertahankan sebuah sikap orientasi yang baik. Dengan kata lain, ada kecenderungan mata jahat itu lahir dan menghasilkan sebuah tindakan-tindakan yang tidak tepat. Bagaimana ini kemudian muncul? Yesus mengkaitkan hal ini dengan persoalan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu dimaknai atau dipahami sebagai sebuah sikap mendua. Itulah arti atau itulah konteks persoalan mengapa kemudian kekhawatiran ini dipahami sebagai sesuatu yang memiliki potensi-potensi negatif dalam hidup manusia. Ketika kekhawatiran itu setiap hari menguasai kehidupan manusia, maka kekhawatiran itu akan melahirkan implikasi-implikasi kehidupan yang destruktif, yang tidak baik, yang merusak, dan akhirnya menghancurkan sebuah kualitas kehidupan beriman yang benar di mata Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian halnya persoalan kekhawatiran itu berpotensi negatif, merusak, menghancurkan kualitas kehidupan orang beriman, ya. Lalu bagaimana sebenarnya seseorang harus menyikapi sikap kekhawatiran yang mungkin hari-hari ini juga menjadi atau mewarnai kehidupan kita hari-hari ini, di mana kita sedang berhadapan dengan masa-masa sulit. Bagaimana kemudian persoalan kekhawatiran ini harus kita hadapi? Bagaimana kemudian kita juga dapat mengalahkan persoalan-persoalan kekhawatiran ini, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak berimplikasi kepada keputusan-keputusan, kepada pola-pola hidup, kepada sikap-sikap hidup yang negatif, yang akhirnya merusak kehidupan kita, membawa hidup kita jauh dari orientasi yang dikehendaki oleh Allah, jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah, dan pada akhirnya membawa kita itu terpisah dari Allah. Nah, berdasarkan narasi Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Matius 6 ayat 25-34, narasi tentang kekhawatiran ini, mari kita sama-sama belajar hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus terkait dengan persoalan kekhawatiran ini, sehingga kemudian kita mampu mengatasi godaan, tantangan, cobaan yang muncul dari rasa khawatir ini. Yang pertama, saudara, dengan memperhatikan pembacaan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 ini, ada beberapa hal yang kemudian dapat kita perhatikan. Bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi persoalan kekhawatiran ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mengajar bahwa terkait dengan persoalan kekhawatiran, maka hal penting yang perlu dibangun di dalam kehidupan orang beriman agar kekhawatiran tidak dapat menjadi racun yang merusak kehidupan kita, maka seseorang harus pertama memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang menjadi hakikat dari orang yang hidup itu. Kita harus menemukan hakikat utama dari kehidupan itu, ya. Ketika Yesus berbicara mengenai kekhawatiran, Tuhan Yesus menyinggung persoalan hidup dan persoalan tubuh. Di mana karena persoalan hidup dan tubuh itu, banyak orang kemudian mengkhawatirkan persoalan makanan dan persoalan pakaian. Sebagaimana yang tadi kita lihat dan sudah kita baca di dalam narasi ini. Tuhan Yesus menyinggung adanya orang-orang yang khawatir tentang masalah makanan dan masalah pakaian. Nah, bagaimana kemudian kita harus memahami perkataan Tuhan Yesus? Apa yang harus kita pahami? Dan bagaimana kemudian kita memahami perkataan-perkataan Yesus di dalam ayat-ayat itu? Saudara, ketika Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, Yesus sebenarnya ingin mengajak kita
untuk memahami sesuatu yang lebih memiliki nilai esensi, nilai utama di dalam hidup itu. Nah, cara kita untuk memahami bagian ayat ini sama dengan bagaimana kemudian kita memahami cara pandang Yesus ketika Yesus mengalahkan iblis di dalam kisah pencobaan. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam khotbah pada hari Minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang belum melihat atau menyaksikan khotbah itu, nanti silakan lihat di dalam video yang saya sudah sampaikan di dalam ibadah hari Minggu lalu, tanggal 26 Juli. Cara pandang kita dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang nilai hakikat ini, hanya kita dapat mengerti ketika kita mengerti maksud Tuhan sebagaimana yang Ia katakan waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Di dalam pencobaan iblis terkait makanan yang kemudian disampaikan kepada Tuhan Yesus, Yesus kemudian menekankan satu hal penting yang juga menjadi cara pandang kita di dalam melihat ayat ini, yaitu bahwa Yesus ingin menekankan bahwa sumber-sumber kehidupan yang sebenarnya itu bukan hanya berasal dari apa yang sering kita khawatirkan atau apa yang sering kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Dan banyak kali manusia menganggap ini sebagai sesuatu yang penting, yaitu persoalan makanan atau sumber dari makanan itu sendiri. Persoalan makanan inilah yang kemudian seringkali menjebak manusia, mencobai manusia, dan membuat manusia pada akhirnya mengalami apa yang disebut dengan kekhawatiran. Yesus ingin katakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Namun, saudara, manusia lebih mudah terjebak bahwa seakan-akan makanan dan dari mana ia didapatkan itu adalah sebagai satu-satunya sumber yang membuat kemudian manusia itu dapat hidup. Saudara, hal ini mungkin lebih mudah dipahami ketika kita memahami konteks kehidupan zaman itu, di mana pada masa itu kemiskinan merupakan sebuah kondisi mayoritas dari kehidupan manusia di abad pertama di Mediterania kuno atau di daerah sekitar Palestina. Sehingga seringkali orang-orang miskin ini sangat bergantung kepada seseorang yang ia sebut patron, atau orang yang seringkali bisa memberikan sumber-sumber makanan kepadanya. Sehingga pada waktu itu ada sebuah gagasan, ada sebuah pemahaman bahwa memang orang-orang ini hanya bisa hidup kalau si patron ini memberikan makanan kepadanya. Si patron ini memberikan akses-akses ekonomi kepadanya. Dialah sumber satu-satunya. Maka saudara dapat kemudian melihat bagaimana Yesus bicara tentang persoalan tuan, ya. Dalam konsep masyarakat komunal yang membangun sebuah pola patron dan klien, si orang miskin ini menjadi klien dan orang-orang kaya ini menjadi patron. Sehingga seringkali orang-orang miskin ini berpandangan bahwa dialah satu-satunya yang dapat memberi sumber makanan. Sehingga kadang-kadang kelompok masyarakat bawah ini sangat bergantung kepada sang patron ini. Sehingga saudara bisa membayangkan kalau kemudian dia tidak mengikuti pola patron atau apa yang dikehendaki patron, bisa-bisa dia kehilangan akses-akses ekonomi, akses-akses yang membuat dia dapat memiliki makanan. Nah, saudara, dalam konteks inilah seringkali orang dapat menjadi khawatir. Ya. Orang kemudian dapat menjadi khawatir. Kalau kita coba
aplikasikan pemahaman ini dalam hidup, seringkali seseorang bisa terjebak di dalam kekhawatiran. Ketika orang merasa bahwa apa yang selama ini dia kerjakan, itulah yang menjadi sebuah sumber utama. Dan ketika dia sudah melihat ini sebagai sumber utama, seringkali ia bisa digoda oleh persoalan kekhawatiran. Dan implikasi dari persoalan kekhawatiran itu dapat membawa seseorang kemudian mengambil pola-pola yang bisa saja bertentangan dari kebenaran firman Tuhan demi menyelamatkan akses ekonominya, demi menyelamatkan apa yang sebenarnya dia anggap sebagai satu-satunya ini. Jadi kalau kita sering menganggap bahwa misalnya saudara pekerjaan kita ini sebagai satu-satunya sumber pendapatan kita hari ini, lalu kemudian ada sesuatu yang membuat kita khawatir. Seringkali saudara, kekhawatiran itu memperlemah kondisi kehidupan kita untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Karena kita merasa bahwa ini satu-satunya sumber pendapatan kita. Inilah satu-satunya yang dapat menolong kita agar kualitas kehidupan kita dapat terjamin. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi di sini, misalnya ada tekanan dalam diri kita, untuk kemudian kita mengikuti sebuah pola-pola yang dirasa tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tergoda. Ya, tergoda untuk kemudian meninggalkan kebenaran firman demi menyelamatkan akses ekonomi kita, akses pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita menganggap ini satu-satunya. Nah, di dalam pemahaman kesadaran tentang kekhawatiran ini, Yesus ingin menekankan, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan. Ya. Bagaimana kemudian kita harus bersikap? Yesus ingin tekankan, bukankah hidup itu lebih daripada makanan? Yesus ingin menunjukkan bahwa diri kita ini jauh lebih berharga daripada makanan atau daripada sumber-sumber akses ekonomi. Hidup ini jauh lebih berharga untuk dijaga. Hidup ini jauh lebih berharga untuk dijaga. Ya. Kita perlu menjaga diri kita daripada hanya sekedar menjaga akses ekonomi kita. Kalau atau jika gara-gara akses ekonomi kita kemudian membangun sebuah sikap yang melawan Allah. Ini yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita. Ya. Yesus ingin agar kita lebih mengerti apa yang menjadi esensi. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pakaian seringkali menentukan status kehidupan masyarakat pada waktu itu. Sehingga orang lebih mau mengejar apa yang saya pakai, agar status saya bisa terlihat sebagai status dari kelompok masyarakat yang cukup baik. Orang lebih mengejar apa yang dilihat, apa yang mungkin dianggap menurut banyak orang baik. Yesus ingin menekankan, kalau kita terjebak kepada cara pandang ini dan salah dalam menilai hakikat kehidupan itu, maka kita akan keliru. Kalau kita hanya melihat bahwa sumber ekonomi jauh lebih penting daripada hidup kita, bahkan dalam konteks kehidupan secara lebih luas, baik jasmani maupun rohani, lalu kemudian kita korbankan kebenaran, korbankan kehidupan demi akses ekonomi kita, maka kita sebenarnya sudah keliru. Nah, ini dapat terjadi ketika orang memiliki kekhawatiran. Jadi kekhawatiran dapat membawa orang parkirnya mempertimbangkan, udahlah, enggak papalah hidup dalam kejahatan, udahlah, enggak papalah dalam pilihan-pilihan yang tidak tepat, asal aku bisa menjaga akses ekonomiku. Yesus katakan, janganlah kamu khawatir, yang pada akhirnya dapat membawa kamu terjebak kepada pilihan-pilihan sikap mata yang jahat. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu jangan khawatir dengan persoalan akses ekonomimu. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kemudian kita dapat mengalahkan pengaruh buruk dari kekhawatiran itu, adalah ketika kita memiliki pemahaman yang benar tentang apa sebenarnya yang menjadi hakikat kehidupan itu. Ya.
apa yang sebenarnya perlu untuk kita perjuangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab ingin mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak akan pernah sungguh-sungguh memberi manfaat apapun dalam diri manusia. Ketika orang bersikap berlebihan di dalam kekhawatirannya, itu tidak akan pernah memberi dampak apapun. Apakah dengan khawatir kamu bisa menambahkan sehasta saja? Dikatakan dalam ayat tadi. Apakah dengan kekhawatiran kamu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak. Kekhawatiran tidak memberikan apapun. Kekhawatiran hanya menjebak kita kepada sebuah sikap untuk cenderung mempertahankan hal-hal yang jahat. Ketika itu berhubungan dengan akses-akses kehidupan kita. Akses ekonomi, akses kemakmuran, akses yang lain-lain. Kekhawatiran hanya menciptakan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Jadi, yang kedua, Tuhan ingin tekankan, kekhawatiran itu tidak pernah memberi manfaat apapun dalam hidupmu. Ya, tidak pernah memberi apapun. Lalu apa yang harus kemudian saya lakukan? Nah, yang ketiga, Tuhan ingin menekankan kepada kita agar kita memiliki keyakinan bahwa Allah itulah sumber dari seluruh kehidupan kita. Bahwa Allah peduli kepada kehidupan umatnya. Mengapa Yesus kemudian melarang kita, melarang umatnya untuk khawatir yang dapat membuat orang itu nanti terjebak kepada pilihan-pilihan sikap yang tidak baik, terjebak kepada pemahaman-pemahaman hidup yang keliru. Karena Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia sangat peduli kepada kita. Yesus katakan, lihatlah kepada burung yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Lihatlah kepada bunga bakung yang tidak pernah bekerja, tidak pernah memintal, namun dipelihara. Jika Tuhan sangat peduli kepada rumput di ladang yang hanya punya waktu singkat, apakah kemudian Tuhan tidak peduli kepada umatnya? Logika ini yang ingin dibangun oleh Tuhan Yesus. Logika ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau untuk rumput di ladang yang cuma 1-2 hari ada kemudian lenyap, Tuhan mendandaninya dengan luar biasa. Apakah Tuhan tidak akan pernah peduli atas kehidupan umatnya? Apakah Tuhan tidak peduli atas kehidupan anak-anaknya? Itulah sebabnya kemudian Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir akan hal itu. Ya. Jangan kamu menganggap bahwa hal itu sebagai sesuatu yang kemudian paling utama dalam hidupmu sehingga kemudian kau mengorbankan hal yang jauh lebih hakikat, lebih esensi. Jangan karena persoalan sumber-sumber makanan, sumber-sumber ekonomimu, engkau meninggalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yesus ingin katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan saja, tetapi dari setiap kebenaran yang datang dari Allah. Firman yang datang dari Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah kemudian kita dibingungkan, kita dirusak oleh pilihan-pilihan sikap yang lahir dari kekhawatiran. Sebab cara pandang di mana kemudian orang dikuasai kekhawatiran adalah sebuah cara pandang yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa mereka khawatir? Karena mereka melihat bahwa apa yang mereka pahami sekarang, itulah esensi dari sebuah kehidupan. Mengapa mereka khawatir? Karena mereka berpikir apa yang mereka lakukan, inilah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sebaliknya, firman Allah ingin katakan, itu bukan sumber kehidupanmu. Sumber kehidupanmu yang utama adalah firman Allah. Firman Allah lah sumber kehidupanmu yang pertama. Bukan para patron itu. Bukan sekedar pekerjaan yang kamu miliki ini sumber utamanya. Tetapi Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhanlah sumber utama dari segala sesuatu yang membuat kita dapat hidup dan perlu untuk sungguh-sungguh kita perjuangkan. Nah, jika demikian saudara,
Bagaimana kemudian kita mengaplikasikan pemahaman-pemahaman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saudara, berdasarkan keinginan Tuhan agar kita tidak dikuasai kekhawatiran, Tuhan berkata, karena kekhawatiran itu dapat merusak, dapat menghancurkan, dapat mengubah orientasi hidupmu, dapat membuat matamu jahat, maka sekarang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, kebenarannya. Arti dari pemahaman ayat ini, biarlah Tuhan yang berkuasa dalam dirimu. Biarlah Tuhan yang kemudian menjadi tuan atas hidupmu. Biarlah Tuhan yang menjadi patron, bukan lagi orang lain yang menjadi patronmu, tetapi Tuhan yang menjadi penguasa dalam hidupmu. Kita klien-kliennya Allah. Biarlah Tuhan yang berotoritas. Biarlah kita memiliki mata tunggal, tidak lagi mendua. Ingat, kekhawatiran membuat kita memiliki kecenderungan untuk hidup dalam mata yang jahat. Mengapa kekhawatiran bisa muncul? Karena kita seringkali berpikir yang tidak hakiki. Seakan-akan sumber-sumber pendapatan ekonomi kita itu yang paling utama, sehingga kadang-kadang kita perlu perjuangkan mati-matian yang membuat kita kemudian merusak kehidupan kita. Karena demi hal-hal itu kita kemudian memiliki mata jahat. Ya, kita memiliki mata yang tidak lagi terorientasi kepada Tuhan. Kita melalaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sebaliknya Tuhan ingin katakan, bagaimanakah sikap hidup yang benar? Jangan khawatir. Bagaimana caranya? Cari dahulu kerajaan Allah. Biarkan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Biarkan Tuhan berkuasa atas hidupmu. Biarkan Tuhan menjadi patron di dalam dirimu. Karena apa? Karena Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan sangat peduli atas kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Hidup kita bukan hanya kepada roti saja, tetapi kepada kebenaran-kebenaran firman yang datang dari Allah. Jika memang Tuhan itu harus menjadi raja dalam diri kita, maka dalam konteks kehidupan sehari-hari kita dapat mengaplikasikan. Bagaimana caranya? Ya, kehidupan kita sebagai umat Tuhan, mari kita bekerja dengan semangat, dengan penuh kreativitas, bahwa kita adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Jadi, tidak khawatir bukan berarti lalu kita tidak bekerja. Justru karena kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati kita, mari kita bekerja dengan baik. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun, di dalam kita bekerja, kita tidak lagi memiliki mata yang beralih kepada hal-hal lain. Mata kita hanya tertuju kepada Allah. Sehingga di dalam pekerjaan kita, di dalam kita berusaha, di dalam kita bekerja, kita senantiasa memiliki mata yang benar, yang terorientasi kepada Allah. Firman menjadi aturan, panutan, menjadi norma penting dalam diri kita. Kita tidak memberi ruang kepada hal-hal yang jahat, yang lahir dari persoalan kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Jadi ketika kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu berarti bahwa Tuhan itu berkuasa dalam diri kita. Aplikasinya dalam hidup kita bahwa kita harus semakin sungguh-sungguh bekerja dengan mata yang benar tertuju kepada Allah. Yang kedua, marilah kemudian kita sungguh-sungguh bekerja hari-hari ini dengan kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah patron kita, di mana kemudian kita mengikuti aturan dan ketetapan Allah. Kita tidak mau memberi ruang kepada hal-hal yang jahat. Jadi saudara, ketika kita mendahulukan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita perlu mewujudkan ini dalam sebuah semangat untuk semakin bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun pekerjaan-pekerjaan kita itu, kesadaran bahwa Allah memberkati kita itu dibarengi dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang mengatur seluruh hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat dalam diri kita. Tuhanlah yang menjadi tuan kita, menjadi patron kita. Kita tidak punya mata yang lain.
Mata yang lain itu bisa muncul karena kekhawatiran kita. Kita hanya punya mata tunggal yang terarah kepada Allah. Nah, itulah sebabnya Allah berkata, jangan kamu khawatir. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita. Kekhawatiran tidak pernah mendatangkan hal yang baik. Kekhawatiran hanya cenderung membawa kita kepada pilihan-pilihan jahat. Kekhawatiran datang dari ketidakmampuan kita untuk menemukan hal yang paling hakiki dalam kehidupan ini. Sebaliknya, Tuhan mengajar kita, hal yang paling hakiki itu adalah kebenaran firman Allah. Sebab dari firman Allah, dari kebenarannya lah engkau mendapatkan kehidupan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari kebenaran firman. Israel mendapatkan pemeliharaan Allah, bukan semata-mata dari makanan, tetapi mana itu datang dari kebenaran firman, dari perkataan Allah. Maka Tuhan memelihara hidup umat Israel dengan mana. Karena itu, carilah sang sumber itu. Penuhilah hidupmu, orientasi hidupmu kepada sang sumber kehidupan itu. Ketika kita mengorientasikan hidup kita pada sang sumber kehidupan, kita tidak akan lagi dikuasai oleh kekhawatiran yang dapat menjerat kita kepada pilihan-pilihan sikap yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jalani hidup. Mari kita jalani seluruh proses perjalanan hidup kita hari ini. Tantangan memang masih bisa, sangat mungkin terjadi dalam diri kita. Namun jangan biarkan dia menguasai hidup kita, menguasai hati kita, sehingga kekhawatiran kita melebihi keyakinan kepada Allah. Itu semua tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, tetapi justru akan membawa kita jauh dari Allah, menduakan Allah, dan mengambil sikap yang mungkin justru bertentangan dengan Allah. Mari kita bangun sikap kehidupan kita dengan lebih sungguh-sungguh, dengan meyakini bahwa Allah memelihara hidup kita, dengan menyadari bahwa kekhawatiran tidak pernah dapat memberikan manfaat apapun, dan meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang mampu memelihara hidup kita. Mari kita bangun hidup ini dengan semangat. Tuhan akan menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik bagi kami, mengaruniakan segala berkat-berkat rohani di dalam surga. Kami sudah belajar dari firman-Mu, bagaimana Engkau mengajar kami untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran, karena kekhawatiran hanya membawa kami kepada hal-hal yang jahat. Kami perlu mengerti apa yang paling hakiki di dalam hidup kami, sehingga kemudian kami perlu memperjuangkannya dengan lebih sungguh-sungguh. Kami perlu sadar bahwa kekhawatiran tidak pernah memberi manfaat apapun dalam kehidupan kami. Dan hal yang penting untuk kami bangun dalam diri kami adalah kepercayaan bahwa jika Engkau peduli dengan hal-hal yang mungkin dipandang sebagai hal-hal yang sederhana, maka Engkau akan sangat jauh lebih peduli kepada kami. Jika Engkau peduli kepada rumput-rumput di ladang yang hanya 1-2 hari ada dan habis itu lenyap, kami yakin dan percaya Engkau lebih lagi akan peduli atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat janji firman-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan ampuni kalau kami seringkali hidup dikuasai oleh kekhawatiran, karena kami tidak sadar dan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan yang harus kami dahulukan dalam hidup kami. Ampuni kalau kami seringkali meragukan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kalau kami seringkali tidak menyadari bahwa Engkaulah sumber dari segalanya. Berkati hidup jemaat-Mu, berkati kami semua, dan bawalah kami untuk semakin setia, hidup iring pada Tuhan, dan semakin mengaplikasikan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya yang perlu kami taruh dalam hati kami. Biarlah Engkau meraja di dalam diri kami dan senantiasa menjadi Tuan atas seluruh hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu akan diteguhkan atas kami semua. Sebentar kami akan menutup ibadah kami. Kami mohon tangan berkat-Mu turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Selamat kita menjalani seluruh hidup kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan.